Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Juga udah nggak ada layak lagi kecuali mundur. Nah ini, tapi kan presiden kita nggak sampai ilmunya ke sini, susah jadinya kita. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, yaitu si Egy Sujana, kemudian si Rizal Ramli. Ya, dua-duanya ini kita tahu ya bahwa dia kaum oposan lah, yang sering menamakan dirinya bahwa dia oposan. Nah, tetapi untuk kali ini sahabat-sahabat itu dia betul-betul dapat tamparan keras. Dia ditapok keras oleh Prof. Yusril Iza Mahendra sekaitan dengan ya itu tadi pernyataan-pernyataannya yang mungkin mulai dari bangun paginya sampai tidur lagi itu tok saja yang dia pikirkan. Jokowi harus mundur. Nah, itu sahabat-sahabat. Seperti apa pernyataan-pernyataan dari Egy Sujana, Rizal Ramli, kemudian balasan monolog atau pernyataan dari Prof. Yusril Iza Mahendra. Mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Juga udah nggak ada layak lagi kecuali mundur. Nah ini, tapi kan presiden kita nggak sampai ilmunya ke sini, susah jadinya kita. Nah, ya seperti itu nggak boleh sebenarnya. Kalau dia mengkritisi bahwa apa yang sudah kemukakan itu nggak ada gunanya, itu nggak bisa dilarang. Tapi kalau kemudian sudah melarikan itu kepada persoalan etnik, persoalan segala macam, nah itu bisa kena undang-undang ITE. Tetapi apakah solusinya dengan bikin undang-undang yang 900 halaman? Pak Mahfud, karena ngeberesin Indonesia ini nggak bisa pakai cara-cara konvensional. Anda mencetak orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Anda bilang saya lawan. Senang juga dengarnya. Itu saya salut, jagoan. Nah, ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat, itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu. Intelektualnya merosot, itu sudah personal. Cuman kalau saya nggak pernah mau peduli orang maki-maki saya aja, saya nggak pernah laporan polisi. saya diamin aja. Ya, cuma juga kalau ada yang begitu itu. Apalagi itu, ya udahlah. Ya memang itu udah pekerjaannya, itu udah hobinya dia. Ayo kita sama-sama. Ini peluang melawan kezoliman. Jadi bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, itu udah perintah. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong, udah jelas pelanggarannya. Tiap hari kita demo, kepung istana. Menyebabkan hoax, misal di belakang ini ada kepentingan itu, kepentingan ini, jadi itu memang bisa kena. Ya, ambil satu contoh ya. Saya kemarin ketemu Presiden Jokowi, ya membicarakan masalah negara, nggak bisa dilarang. Tapi kalau kemudian sudah melarikan itu kepada persoalan etnik, persoalan segala macam, nah itu bisa kena undang-undang ITE. Birokrasi kita memang ruwet, bikin masalah, bikin ribet, dan bikin susah pengusaha. Tapi solusinya bukan nasib buruh malah dikurangi, dipreteli dan sebagainya. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua belum baca isinya, sudah berkomentar. Bang Rizal sendiri mungkin pusing kepala lah bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan. Begini Bang, persoalan kita itu bukan di atas, persoalan kita itu justru di bawah. Gitu loh. Tapi solusinya bukan omni cilaka ini. Pemerintah dan DPR bisa menyusun undang-undang, bisa melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada, itu dengan cara omnibus law. Di situ harus ada cantelan bahwa omnibus law itu masuk di dalam tata hukum kita. Lalu perpu dibuat berdasar itu. Untuk itu seorang presiden nggak ada batasan untuk bagaimana memastikan sebuah pekerjaan itu berjalan atau tidak. Kalau nggak jalan, potong kepalanya, selesai. Kan begitu. Oke. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat ya. Kita sudah lihat sama-sama bagaimana Egy ya. Kita sudah lazim lah hampir kalau kita buka-buka soal Egy Sujana di media sosial, pasti pernyataan terakhirnya Jokowi harus mundur.
itu toh. Sama dengan Pak Rizal Ramli, pasti pernyataannya pemerintah ini gagal. Nah, itu saya kira ini sudah biasalah sahabat-sahabat. Nah, tetapi ini karena dikomentari ya, ini dikomentari oleh Prof. Yusril sekaitan dengan apa yang dia sering ungkapkan. Karena Prof. Yusril adalah ahli tata negara, maka sewajarnya lah siapapun itu, baik oposan, Egy Sujana, Rizal Ramli dan kawan-kawan, ada Drepli Harun biasa juga, kemudian Rocky Gerung juga. Nah, saya kira negara ini sudah selesai menyediakan sistem yang namanya sistem demokrasi itu. Nah, kalaupun kita bernegara, kan kita tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, atau tidak sewajarnya itu keluar dari frame demokrasi yang sudah kita buat, sepakati bersama-sama. Itu artinya kalau Anda mau misalnya menjadi presiden atau menjadi apalah di republik ini, negara itu tidak membatasi Anda untuk ikut di dalam pertarungan politik di negara kita. Yang dilarang itu adalah bagaimana menjatuhkan pemimpin di luar daripada konstitusional. Kan itu sahabat-sahabat. Nah, itu yang harus kita ikuti secara bersama-sama. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu baik, tetapi tafsir-tafsir yang akan berkembang di masyarakat itu pasti itu akan berbeda-beda, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena kadang kita berpikir di luar daripada konstitusional itu. Nah, mengkritisi sih boleh saja. Itu tidak haram, sahabat-sahabat. Mengkritik itu tidak haram. Tetapi kita berharap kritikan-kritikan itu sifatnya solusi. Ada solusi lah. Oke, please you kritik, tetapi seperti apa? Misalnya si Rizal Ramli gagal, ya, yang gagal itu yang mana? Kemudian apa yang harus diperbaiki oleh negara? Kalaupun misalnya kita dalam kerangka mengkritik sesuatu. Tetapi kalau hanya memberikan jas gagal, Jokowi ini gagal, apanya yang gagal? Kan itu. Sehingga ini akan menjadi blunder dan ini menjadi konsumsi media, akhirnya digoreng, diputar kiri kanan, sehingga bisa menjadi pembenaran. Saya pernah mendengarkan pepatah bahwa walaupun misalnya berita bohong itu sering diucapkan, itu akan menjadi fakta. Itu akan kadang menjadi kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu persepsi yang akan, tafsir yang akan berbeda-beda. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Mari kita jaga NKRI. Salam demokrasi, salam pluralisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.